Kalau kita melihat dari konsekuensi hukum, akibat hukum dari sebuah persaksian itu, dia bisa menyebabkan orang yang tadinya dengan persaksian dia itu seharusnya bebas dari pembunuhan, tapi dia dihukum dibunuh, misalnya dalam hal berkenaan dengan pembunuhan. Atau sebaliknya, dia harusnya membunuh, tapi ternyata tidak. Dia harusnya dibunuh, ternyata tidak. Atau sebaliknya. Atau berkenaan dengan harta, misalnya ada orang yang menjadi saksi atas kepemilikan sebuah harta, kemudian dia tidak mau bersaksi, atau dia bersaksi, saksinya palsu, sehingga berpindahlah harta itu kepada orang yang bukan pemilik haknya. Kita minta untuk menghadirkan saksi, maka setidaknya ada 3 kelompok manusia dalam berkenaan dengan kesaksian ini. Yang pertama, man yashhad wala yustashhad. Ada orang yang menyaksikan, artinya dia di tempat itu ada, tapi dia tidak mau bersaksi. Bagaimana orang ini? Maka dia dihukumi sebagai orang yang menyembunyikan persaksian. Dia dihukumi sebagai orang yang menyembunyikan persaksian, di mana Allah berfirman, "Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh." Barang siapa yang menyembunyikan, maka itu adalah dosa hatinya. Kemudian berikutnya adalah man yustashhad. Man yustashhad fala yashhad. Ada orang yang diminta menjadi saksi tapi dia tidak menjadi saksi, maka itu adalah orang yang menyembunyikan. Yang kedua adalah orang yang menjadi saksi, dihadirkan dalam saksi dalam sebuah perkara hukum misalnya, tapi sebenarnya dia sendiri tidak pernah menyaksikan. Jadi dia karena ada bayaran gitu, udah kamu jadi saksi aja, nanti kami bayar. Nah, seperti ini dihukumi sebagai syahadatuz zur, persaksian dusta atau persaksian palsu. Yang mana dalam sebuah hadis dari Abu Bakrah, Nabi SAW satu saat pernah mengatakan kepada para sahabat, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kamu aku sampaikan tentang dosa besar yang paling besar? Bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Rasul mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain, yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Fakana muttaki'an fajalasa. Sebelum Nabi bersandar, kemudian beliau duduk. Dan ketika duduk mengatakan, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ini perhatikan bagi kita semua nih. Ini pokok dari kajian pada siang hari ini. Hati-hati dengan qauluz zur, dengan ucapan dusta. Ala wa syahadatuz zur, hati-hati dengan persaksian dusta atau persaksian palsu. Ini sebuah dosa yang sangat besar. Mengapa demikian? Kalau kita melihat dari konsekuensi hukum, akibat hukum dari sebuah persaksian itu, dia bisa menyebabkan orang yang tadinya dengan persaksian dia itu seharusnya bebas dari pembunuhan, tapi dia dihukum dibunuh, misalnya dalam hal berkenaan dengan pembunuhan. Atau sebaliknya, dia harusnya membunuh, tapi ternyata tidak. Dia harusnya dibunuh, ternyata tidak. Atau sebaliknya. Atau berkenaan dengan harta, misalnya ada orang yang menjadi saksi atas kepemilikan sebuah harta,
Kemudian dia tidak mau bersaksi, atau dia bersaksi, saksinya palsu, sehingga berpindahlah harta itu kepada orang yang bukan pemilik haknya. Nah, ini dikatakan di sini ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur. Hati-hati atau awas berkenaan dengan saksi palsu dan ucapan palsu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersaksi, man yashhad wa yustashhad. Orang yang bersaksi dan dia bersedia untuk hadir ketika diminta untuk menjadi saksi. Artinya dia saksi dalam sebuah peristiwa. Ya, misalnya dia bersaksi bahwa ini memang punya dia dari keluarganya. Saya waktu itu misalnya masih muda, saya ingat bahwa ini adalah milik bapaknya atau milik kakeknya. Nah, berarti kan dia menyaksikan. Ketika sudah bertahun-tahun berlalu, datang sebuah misalnya perkara kasus, kemudian diminta untuk dihadirkan saksi, orang ini yang umurnya sudah tua ini diminta untuk datang dan dia bersedia untuk datang. Maka inilah yang dikatakan sebagai orang yang al-mu'min at-taqi, yang tadi dalam ayat pertama kita bacakan, ya. Kunu qawwamina lillah syuhada bil qist. Hendaklah kau menjadi orang-orang yang qawwam, yang menegakkan lillah, semata-mata tujuannya atau niatnya adalah untuk Allah, bukan karena dibayar, ya. Bil qist, dengan adil. Inilah orang-orang yang dikatakan as-sadiq, yang jujur, an-naqi, yang bersih hatinya, alladzi la yarju rahmat, alladzi yarju rahmat rabbih, yang mana dia hanya mengharapkan rahmat dari Rabbnya saja, wa yakhsha 'iqabah, dan takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah, ya, yang ketiga ini adalah yang wajib untuk dimiliki oleh seorang muslim, ya. Udah jam 13, cukup atau gimana? Ya, kita sudahi, tapi silakan bagi ada yang bertanya, kami buka.